Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya kelas 8? Alhamdulillah kita bertemu kembali, belajar kembali, aktif kembali di semester 2 ini pada pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada semester 2 ini di bab ini kita akan membahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab ini kita akan banyak belajar hitung-menghitung ya. Jadi di bab ini itu hitungan ya. Nanti di bab selanjutnya juga ada hitungan lagi, terus ada materi dan selanjutnya. Nah, pada bab tekanan zat ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar khusus mengenai tekanan pada zat padat ya. Oke. Di tekanan zat ini ada beberapa macam tekanan zat ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Tekanan zat itu dibagi menjadi ada 3, ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Jadi ada 3. Nah, di bab pertemuan sekarang belajar mengenai tekanan zat padat dulu ya. Nanti di tekanan zat cair ada tekanan zat cair di ruang terbuka, terus ada tekanan zat cair di ruang tertutup. Ini yang tertutup ya. Nah, di tekanan zat cair di ruang terbuka dibagi lagi ada tekanan hidrostatis, ada hukum Archimedes. Nah, kalau di tekanan zat di ruang tertutup itu dibagi menjadi 2, ada hukum bejana berhubungan sama ada hukum Pascal. Nah, sekarang kita akan khusus belajar mengenai tekanan zat padat dulu ya di pertemuan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan zat padat. Nah, apa itu tekanan? Tekanan itu merupakan gaya yang bekerja pada bidang setiap satuan luas. Jadi sebuah benda atau sebuah bidang itu dia kalau diberikan gaya pada benda itu, nah berapa tekanan yang dihasilkan dari gaya tersebut. Nah, apakah masih ingat apa itu gaya? Nah, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan pada suatu benda, yaitu disebut dengan gaya ya. Jadi kalau kita memberikan tarikan atau dorongan ke benda itu, nah itu disebut dengan gaya. Nah, akibat kita memberikan gaya, maka nanti si bendanya akan memberikan tekanan. Nah, itu disebut dengan tekanan. Nah, di tekanan zat padat itu ada istilah semakin besar gaya tekan yang bekerja pada suatu bidang atau benda, maka semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan. Jadi, kalau kita memberikan sebuah gaya kepada benda, gayanya itu dia besar, nah maka si tekanannya juga dia akan semakin besar tekanannya. Nah, sebaliknya, semakin kecil gaya tekan yang bekerja pada suatu bidang atau benda, maka semakin kecil juga tekanan yang akan dihasilkan. Jadi kalau si tekanan dia kecil, kalau gayanya dia kecil, kalau kita memberikan gayanya dia kecil, maka si tekanan juga dia semakin kecil. Nah, ini penerapan tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada contohnya, ada kapak ya. Nah, kapak ini, mata kapak, yang ininya matanya, dia dibuat tajam ujungnya. Kenapa dibuat tajam ujungnya? Karena tujuannya untuk memperbesar tekanan agar mempermudah dalam membelah kayu. Oh ya, satu lagi. Tadi kalau semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka tekanan dia semakin besar. Nah, kalau luas permukaan semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya dia semakin besar. Nah, kalau semakin besar luas permukaan, maka tekanannya dia itu akan semakin besar. Nah, itu dari luas permukaan ya. Jadi nih di sini kan si luasnya, mata luasnya itu dia
diruncing. Kenapa runcing? Nah, supaya nanti hasil tekanannya dia akan semakin besar. Nah, contohnya juga kalau balpen. Nah ya, kalau balpen kita, ujung balpen kalau kita tekan ke tangan kita, nah itu si ujung balpen yang sudah dibuka kalau kita tekan itu akan terasa sakit. Kenapa? Karena si ujungnya, si luas permukaannya itu dia kecil ya. Jadi tekanan yang dihasilkan atau rasa sakit yang dihasilkan oleh tangan kita itu sakit. Nah, itu luas permukaannya. Nah, selanjutnya contohnya di sini ada alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Kenapa? Karena memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas saljunya. Jadi si alas sepatu itu dibuat lebar itu untuk memperkecil tekanan. Jadi dia mempermudah belajar berjalan di atas salju. Nah, ada lagi bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Nah, kenapa si bebek dia ininya lebar sama berselaput? Nah, itu karena luas permukaannya dia luas, jadi lebar ya, luas permukaannya lebar, berselaput, jadi dia memperkecil tekanan. Jadi tekanan dari si lumpur ini dia kecil, jadi memudahkan si bebek berjalan, jadi tidak terperosok. Nah itu ya, bedanya dengan kaki ayam. Nah ya, kalau kaki ayam dia pasti terperosok. Kenapa? Karena si luas permukaannya itu dia kecil ya, artinya si tekanannya besar gitu, jadi terperosok. Ada lagi di sini ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat besar. Nah sama ya, ban yang besar untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok di atas medan berat berlumpur. Sama ini ya, jarum. Nah, jarum paku dibuat runcing. Kenapa? Karena memperbesar tekanan. Jadi mempunyai jarum untuk menancap ke kain dan paku untuk menancap ke kayu. Jadi si ujung permukaan ini itu kan dia punya luas ya. Punya luas permukaannya. Nah ini ya, sebentar. Nah ini dia si ujung jarum ini dia punya luas permukaan. Karena luas permukaannya kecil, jadi memperbesar tekanan. Kalau si jarum ini kita masukkan ke kain, maka dia akan masuk karena si luas permukaannya kecil, gaya yang kita berikannya besar, jadi mudah masuk. Sama seperti balpen ya. Kalau ini ibaratkan balpen, kita tekan ke tangan kita, itu akan sakit. Kenapa? Karena si luas permukaannya dia kecil. Hasilnya tekanannya besar. Nah, ditambah dengan gaya yang kita berikan, tarikannya atau dorongannya besar, jadi mudah ya. Jadi sakit ke tangan kitanya. Kalau ini ibaratkan balpen. Selanjutnya ada sirip ikan. Nah, sirip ikan yang lebar akan memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah. Hal ini disebabkan karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Nah, akibat siripnya lebar, jadi tekanannya dia kecil, akhirnya dia bisa bergerak. Nah, itu ya tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita langsung ke rumusnya. Ya. Rumus dari tekanan zat padat. Nah, rumusnya itu ada beberapa. Yang pertama, P sama dengan F dibagi A. Selanjutnya, sama dengan M kali G dibagi A. Ada lagi, kalau kita dicarinya F sama dengan P kali A. Kalau dicarinya A, berarti F dibagi P. Nah, itu. Kita lihat keterangannya. P itu adalah tekanan, jadi nanti di soalnya kebanyakan pasti ditanyakan berapakah tekanan bendanya. Nah, ini P itu adalah tekanan ya. Satuannya adalah N per M kuadrat atau Pascal, atau bisa disingkat jadi FA ya biasanya. Selanjutnya F itu apa? Gayanya. Satuannya Newton. A itu apa? A itu adalah luas permukaannya, itu meter kuadrat. Terus ada M, itu adalah massa benda. Ada G itu adalah gravitasi bumi ya, percepatan gravitasi. Biasanya si G ini dia
angkanya itu pasti tetap, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu rumusnya. Jadi, rumusnya itu sebenarnya hanya satu. P sama dengan F dibagi A. Nah, yang ini M kali G itu jika nanti di soalnya itu F-nya gayanya tidak ada, tapi ada massa, ada gravitasi. Nah, ya, jadi kita pakai yang ini, M kali G dibagi A. M kali G sebenarnya bisa juga untuk rumus berat. Berat itu adalah W, ya. Nah, bisa ini M kali G dibagi A. Itu ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini Ibu ada satu. Kita baca. Sebuah balok memiliki massa 80 kg. Diletakkan di atas lantai seluas 0,4 meter kuadrat. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Yang pertama berat bendanya, itu W. Yang kedua besar gaya tekannya itu F. Yang ketiga C, besar tekanan yang diterimanya. Berapa tekanannya, itu P-nya. Seperti biasa, dan seperti di semester 1, kalau kita menjawab soal itu, pertama harus ditulis dulu diketahuinya ya. Nah, diketahui di sini memiliki massa. Nah ya, memiliki massa 80 kg. Nah, berarti kita tulis di sini M-nya 80 kg. Terus diletakkan di atas lantai seluas, berarti ada luas. Di sini ada meter. Meter itu adalah satuan dari luas. Nah, berarti A-nya. Nah, luas itu lambangnya adalah A. A-nya adalah 0,4 meter kubik. Selanjutnya ada percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, berarti ada G. Gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, nah itu diketahuinya. Jadi semua udah ketemu. Nah, langsung ditanyakannya. Yang pertama berat benda, W-nya berapa? B-nya besar gaya tekan, F-nya berapa? C, besar tekanannya, P-nya berapa? Langsung kita menjawabnya. Nah, sekarang kita yang pertama dulu untuk menjawab W. Nah ya, W ini, nah ini rumusnya yang tadi. M dikali G. M-nya berapa? M-nya 80 kg. Tulis di bawahnya. Terus G-nya berapa? G-nya 10. Tulis di bawahnya. 80 kali 10, ini 0-nya 2. Berarti turun, tulis 0-nya 28. Jadi 800 Newton. Sudah ketemu yang A-nya. Terus sekarang yang bagian B. Itu tanyakan gayanya, F-nya. Nah, si gaya itu dia sama dengan berat, jadi isinya tetap 800 Newton. Selanjutnya, nah di sini ditanyakan P-nya atau tekanan pada bendanya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu F dibagi A. Sekarang F-nya sudah ketemu, A-nya ada nggak? Ada ya A-nya. Jadi F dibagi A ya. Kita masukkan angkanya. F-nya berapa? F-nya 800, tulis. A-nya berapa? A-nya 0,4, tulis ya, ini nih A-nya 0,4, tulis. 800 dibagi 0,4 adalah isinya 2000 Newton ya. Atau bisa juga 2000 Pascal ya. Apa ini salah ya? 2000 Pascal atau N per M kuadrat ya. Nah, itu dia contoh soal dari zat padat ya. Jadi kita lihat dulu diketahuinya apa, sudah ketemu baru ditanyakan, lalu menjawabnya rumusnya apa. Nah, itu dia si zat padat. Jadi kita ini lagi ya, kita rinci lagi di sini. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka tekanannya semakin besar. Semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil. Nah, semakin kecil luas permukaan, maka tekanannya dia semakin besar. Nah, itu dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, sekarang
setelah Ibu menjelaskan, kalau ingin ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung melalui grup ya, grup WhatsApp atau grup pelajaran IPA. Nah, setelah itu kalian silahkan kerjakan 2 soal. Nanti Ibu akan kasih soalnya dan kalian kerjakan di buku masing-masing. Setelah kalian dikerjakan, hasilnya difoto dan dikirim ke grup WhatsApp. Oke. Nah, ini latihan soalnya. Ini nomor 1. Jika diketahui besarnya gaya yang bekerja pada bidang yaitu 1000 Newton yang mempunyai luas permukaannya 2 meter kubik, berapakah tekanan yang dihasilkan? Itu soal nomor 1. Soal nomor 2-nya, suatu benda mempunyai massa 50 kg, mempunyai luas permukaan 20 meter kubik. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan benda tersebut? Nah, itu latihan soalnya. Sekian dari Ibu. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai tekanan zat padat. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tekanan zat cair ya. Ada pada zat cair ruang terbuka dan ruang tertutup. Terima kasih yang sudah menonton videonya, anak-anak Ibu semuanya. Semoga bisa. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.